sejarah itu sebetulnya adalah kunci untuk memahami situasi sekarang dengan merunut ke masa lalu. Nah, saya coba pahami kenapa kemudian muncul tokoh pemimpin seperti Abdurrahman Wahid di sebuah organisasi Islam yang dikatakan Islam tradisional. Dan ternyata saya menemukan perkembangan NU yang krusial, ya, bukan hanya baru terjadi di masa pemerintahan Soekarno yang disebut dengan demokrasi terpimpin, sebetulnya sebelumnya juga sudah. Ya. Tapi faktor kuncinya ada di situ. Bagaimana Nahdlatul Ulama yang ketika itu menjadi partai, itu bisa menjadi kekuatan ketiga di dalam segitiga kekuatan yang dikembangkan oleh Soekarno dalam semboyannya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu menjadi inspirasi, motivasi, dan memberi edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, MHum, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Bondan? Alhamdulillah baik. Iya. Ya. Bondan Kanumoyoso ini lahir di Madiun 11 November 1972. Ya. Menyelesaikan pendidikan sarjana sejarah di Fakultas Sastra UI tahun 1996. Kemudian S2 diselesaikan tahun 2000. Dan S3 diselesaikan di negeri Belanda tahun 2011, betul Pak ya? Betul. Ya. Baik, mungkin Pak Bondan bisa cerita mengenai pengalaman dan kenangan selama kuliah di fakultas, dulu mungkin namanya Fakultas Sastra UI, dan sampai sekarang menjadi dekan, namanya sudah berubah, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang saya masuk ke UI itu sekitar 30 tahun yang lalu, tahun 91 ya. Ya. Nah, ketika itu Universitas Indonesia belum lama pindah dari Rawamangun ke Depok gitu ya. Jadi kampus Fakultas Sastra salah satu di antara kampus-kampus yang pindah ketika itu, karena kalau nggak salah nggak semuanya langsung pindah, misalnya kedokteran, Fakultas Ekonomi itu masih beberapa lama masih di Salemba ya. Tetapi kita ketika itu pindah, dan saya masih melihat gitu ya bagaimana situasi ataupun keadaan Universitas Indonesia di tahun-tahun awal ketika berpindah. Dan ketika itu saya kuliah di jurusan, namanya belum program studi, jurusan sejarah. Dan saya beruntung ketika itu berkuliah, bertemu dengan para dosen, para guru-guru saya yang memang adalah para sejarawan terkemuka ketika itu. Ada Profesor Dr. Lerisa, ada Profesor Dr. Lapian, beliau ini sebetulnya bergabung ke LIPI, tapi juga menjadi pengajar di jurusan sejarah. Kemudian juga ada Dr. Ong Hok Ham. Ya, jadi ketika itu suasana di UI itu luar biasa karena banyak sekali senior-senior yang memang selama ini sudah saya baca tulisan dan karya-karyanya. Ketika saya masih seorang siswa sekolah menengah atas itu ya. Dan ketika berjumpa dengan mereka itu menambah semangat saya untuk belajar, tentu saja untuk kemudian bisa mencapai prestasi ataupun
kemampuan ataupun keahlian yang paling tidak mendekati mereka lah. Nah, itulah yang kemudian menjadi motivasi saya. Nah, saya meminati sejarah Indonesia ya, terutama sebetulnya sejarah Indonesia masa periode kolonial. Nah, ketika itu setelah saya lulus tingkat sarjana, Profesor Lerisa itu menawarkan satu program beasiswa gitu ya. Tetapi saya harus cepat selesai, padahal waktu itu saya sudah mulai masuk program Magister S2 Sejarah di UI. Ya. Jadi dia menyampaikan kalau kamu bisa selesai dalam waktu 3 semester, ini beasiswa bisa kamu kejar karena persyaratannya harus S2 dan tahun depan harus berangkat gitu ya. Nah, akhirnya saya masuk ke program S2 itu dengan target harus selesai secepatnya. Dan kebetulan berkat bimbingan para guru saya termasuk Prof. Lerisa, Prof. Lapian gitu ya. Saya bisa menyelesaikan dengan baik dengan bimbingan dari Prof. Susanto Sudi. Sampai sekarang beliau masih aktif nih Prof. Susanto Sudi di Departemen Sejarah FIB. Yang kemudian dengan berbekal itulah saya melanjutkan pendidikan ke program Advanced Master Program di Leiden, Universitas Leiden di Belanda. Dan kemudian menempuh pendidikan lagi sebetulnya untuk tingkat lanjutan ya, karena namanya Advanced Master. Nah, itu adalah satu program yang sangat intensif yang memang ditujukan untuk para peminat ataupun orang-orang yang ingin belajar sejarah kolonial, karena memang programnya itu disusun sedemikian rupa, terutama untuk belajar tentang bahasa Belanda abad 17-18 dan juga tulisan-tulisan paleografi. Jadi kami itu selama 1 tahun belajar dengan intensif ya, setiap hari belajar paleografi, bahasa Belanda kuno, dan juga metodologi untuk kemudian disiapkan untuk membuat proposal S3 tentang sejarah kolonial. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, kemudian saya menyelesaikan program Advanced Master Program itu sekitar tahun 2002 ya. Dan kemudian ketika itu tidak langsung dapat beasiswa Pak Bambang. Ya. Jadi masih harus berjuang lagi untuk mencari kesempatan beasiswa, dan ketika itu tahun 2005 Nufik itu membuka program. Nufik itu semacam lembaga yang mewadahi para mahasiswa dari negara-negara di luar Belanda yang ingin belajar di Belanda untuk mendapatkan beasiswa dan bersekolah di sana. Nah, saya dapat program beasiswa dari Nufik tahun 2005 yang memungkinkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat S3. Dan kali ini jelas, karena saya melanjutkan lagi di Universitas Leiden yang sudah memang menerima saya untuk melanjutkan S3, tapi ketika itu belum ada beasiswa. Begitu ada beasiswa, saya melanjutkan untuk sejarah kolonial. Jadi memang keahlian saya adalah sejarah kolonial, terutama periode VOC, abad 17-18 dengan tema khusus tentang sejarah Batavia atau wilayah sekitar Batavia yang dulu disebut Omelanden, sekarang disebut sebagai Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan saya belajar tentang masyarakat Indonesia, karena kalau tentang orang Eropa, orang Belanda sudah banyak yang mengkaji, tentang komunitas Cina juga sudah banyak yang mengkaji, tapi orang Indonesia, bagaimana masyarakat yang hidup di kota Batavia ketika itu yang bercorak kosmopolitan, ini kemudian saling berinteraksi dan kemudian bercampur dan membentuk satu komunitas baru yang menjadi embrio dari apa yang kita sebut sekarang sebagai orang Indonesia. Dan itu kemudian memunculkan satu etnis yang paling muda, saya kira, di Indonesia dan mungkin juga di dunia, yaitu orang Betawi. Nah, orang Betawi inilah embrio dari orang Indonesia. Itulah argumentasi utama saya di dalam disertasi saya. Dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam latar belakang suku dan bangsa yang kemudian bertemu di dalam satu ruang geografi yang sama dan hidup selama beberapa generasi, akhirnya memunculkan identitas baru yang ketika itu belum ada namanya Indonesia. Tapi ketika mereka akhirnya memunculkan satu karakteristik yang berbeda dengan suku ataupun bangsa asalnya, maka muncullah identitas Betawi. Nah, saya berargumen bahwa kebetawian itu juga adalah sebetulnya satu model bagi keindonesiaan, karena di sana ada berbagai macam nilai-nilai budaya yang memang bercampur dan membentuk karakteristik yang baru. Dan saya mengatakan dalam konteks itulah maka sejarah Jakarta Batavia memiliki relevansi yang sangat besar
dengan sejarah Indonesia, karena disitulah kita menemukan model ya, bagaimana proses pembentukan bangsa Indonesia dalam skop yang mungkin lebih mudah untuk diteliti, gitu ya. Jadi dengan demikian saya menyelesaikan program S3, kembali ke Indonesia dan terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan, baik di UI ya, menjadi peneliti, pembicara dan berbagai macam, juga aktif di luar. Ya, membantu berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain. Saya juga banyak membantu museum. Ya, saya sering mengurusi masalah storyline museum-museum, terutama museum sejarah, begitu ya. Dan juga menjadi narasumber untuk berbagai macam kegiatan workshop di seluruh Indonesia yang terkait dengan guru-guru sejarah. Dan itulah yang kemudian menjadi modal bagi saya untuk kemudian mencoba untuk ikut ya memberikan kontribusi lah bagi FIB dalam pencalonan dekan kemarin di tahun 2021, dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Pak Rektor untuk diberi kesempatan memimpin FIB. Jadi itu mungkin Pak Bambang secara garis besar ya pengalaman dari sejak saya masih mahasiswa sampai hari ini bertemu dengan Pak Bambang di ruang Zoom ini. Terima kasih Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik Pak Bondan. Saya mau mengalir saja, melanjutkan, dan nanti kalau ada yang menarik saya akan kembali ke hal yang mungkin perlu diperdalam. Nah, saya ingin meneruskan tadi, Bapak sangat intens ya mempelajari, meneliti masa-masa kolonial, terutama di awal-awal VOC, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Nah, di dalam banyak hal kan cerita-cerita itu sudah ada di buku-buku teks orang-orang yang membaca sejarah. Nah, menurut Pak Bondan, apa yang baru? Artinya sesuatu yang mungkin selama ini belum ditemukan orang, mungkin perlu disampaikan gitu ya. Ya, selama ini mungkin yang lebih banyak dimuat di dalam buku-buku sejarah kita itu adalah hasil penelitian dari para sejarawan Belanda ya. Karena memang mereka yang mengetahui sumber-sumber itu dan kemudian juga menuliskan sejarahnya. Karena kebanyakan dari kita itu menjadi pembaca sejarah tapi tidak terlalu berminat untuk meneliti sejarah kolonial, apalagi yang periode-periode kuno, abad 17-18. Kebanyakan sejarawan Indonesia itu meneliti abad 19, abad 20, periode pergerakan nasional, revolusi kemerdekaan, dan periode kontemporer ya setelah Indonesia merdeka. Jadi ada satu kekosongan yang sangat terlihat nyata, gap yang besar antara historiografi itu penulisan sejarah dari periode kolonial yang didominasi oleh para sejarawan Belanda dan sejarawan asing lainnya, dan periode abad 20 dan seterusnya yang sudah mulai dimasuki oleh para sejarawan Indonesia. Nah, karena itulah saya masuk ke periode itu. Karena sejarah itu masalah perspektif. Bagaimana kita memandang apa yang dimuat ataupun apa yang terekam di dalam sumber-sumber sejarah. Jadi ketika sumber sejarah itu diinterpretasikan oleh seorang sejarawan, perspektif sejarawan yang menginterpretasikan mempengaruhi hasil daripada karya sejarah yang dia tulis atau dia produksi. Karena sekarang produksi sejarah bukan hanya berupa tulisan, tapi macam-macam, bisa berupa monumen, museum, film, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ada satu keterputusan menurut saya. Bagaimana kiprah dari orang Indonesia di periode-periode kolonial ini kurang mendapatkan satu tempat yang layak atau tempat yang objektif lah begitu dari kacamata kita, karena selalu dilihat dari perspektif orang Barat. Dan kalaupun dilihat dari perspektif orang Indonesia, yang ada hanya pembalikan, yang tadinya mungkin dianggap pemberontak sekarang dianggap pahlawan. Jadi banyak sekali simplifikasi di dalam pemahaman kita tentang sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Sultan Hasanuddin, begitu ya, Untung Surapati, ya, dan tokoh-tokoh lainnya yang hidup di abad 17-18, bahkan tokoh abad 19, itu lebih banyak dilihat dari kacamata orang Belanda, dan kemudian kita balikkan perspektifnya. Kalau dulunya mereka pemberontak, sekarang kita anggap pahlawan. Nah, tapi nggak bertumpu pada riset. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan, misalnya dalam kasus sejarah Kota Jakarta,
itu terabaikan bagaimana sebetulnya kontribusi ataupun peran yang dijalankan oleh orang-orang Bumiputra, ya, orang Makassar, orang Bali, orang Jawa, orang Madura yang ketika itu memang didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia ke kota Batavia oleh VOC, ya, untuk mengisi kota ini dan menghidupkan perekonomian dan kegiatan sosial dan yang lain-lain. Nah, ini kan nggak pernah dibicarakan, ya, seolah-olah Batavia ya kota kolonial begitu saja, tidak pernah dibedah apa sebetulnya kehidupan sosial di Batavia, karakteristiknya, dan bagaimana sebetulnya kontribusinya bagi kelanjutan dari perkembangan bangsa Indonesia. Nah, itulah yang kemudian saya lakukan, begitu Pak Bambang, dengan melihat sumber-sumber. Jadi bukan lagi baca dokumen buku-buku orang Belanda itu, saya masuk ke sumber-sumber primer, yaitu arsip peninggalan VOC. Dan ini memang ada kendala, karena tulisannya paleografi, itu tulisan yang kayak ukir-ukiran begitu. Bahasa Belandanya juga bahasa Belanda abad 17-18 yang mungkin banyak di antara sejarawan Indonesia itu mungkin tidak terlalu mahir atau mungkin tidak mampu membacanya. Nah, ini menjadi satu masalah karena kemudian kita nggak punya interpretasi baru. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, ketika saya masuk dengan bekal berbagai macam kuliah yang saya dapatkan selama mengikuti program Advanced Master itu, nah saya menemukan banyak hal baru, ya, bahwa ternyata misalnya perdagangan budak di Batavia, ya, slave trade itu nggak dikuasai oleh orang Eropa, tapi misalnya yang paling banyak pedagang budak justru orang Indonesia, yang jumlahnya itu mungkin cuma beli 1-2 budak, tapi ada ribuan. Sementara orang Eropa yang kayaknya mendominasi itu jumlahnya nggak pernah lebih dari 2,5% dari penduduk kota Batavia. Tapi yang muncul di buku-buku kan seolah-olah itu institusinya orang Eropa, padahal salah. Itu salah satu contoh begitu ya. Jadi dalam hal peran aktif dalam menghidupkan interaksi sosial di kota Batavia, itu peran yang mengambil kunci justru orang Indonesia. Dan ini kita bisa melihat ya bahwa ternyata kota Batavia, kalau argumentasinya para sejarawan Belanda kan digerakkan oleh VOC. Ada beberapa sarjana lain mengatakan yang menggerakkan orang-orang Tionghoa dan peranakan sebagai middleman, tapi saya mengatakan dengan penjelasan yang baru berdasarkan sumber-sumber yang ada bahwa justru yang menggerakkan kehidupan masyarakat kota itu orang-orang biasa, orang Indonesia, seperti yang terjadi pada hari ini, bahwa kehidupan kota Batavia itu atau kota Jakarta saat ini itu bisa berlangsung dan berkembang justru karena kontribusi dari orang-orang yang setiap hari berdagang, berjualan, bekerja, yang kebanyakan adalah orang-orang biasa. Ya, yang walaupun dalam kondisi pandemi mereka justru yang paling ulet bisa bertahan dan menghidupkan perekonomian kota. Sementara yang ekonomi tingkat menengah dan atas sudah semuanya merunduk, sudah hancur karena pandemi. Tapi lihat keuletan para pedagang, lihat keuletan para pekerja kita, sehingga kota Jakarta bertahan selama periode ini. Nah, inilah satu hal yang mungkin bisa menjelaskan ya kenapa kok kita sebagai sebuah bangsa ini kemudian terbentuk ya dengan karakteristik yang seperti kita kenal sekarang gitu ya. Walaupun kelihatannya banyak masalah tapi kita ulet, bertahan dan tidak pecah. Coba kita bandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Apa yang terjadi dengan misalnya Yugoslavia, Uni Soviet ya, dan berbagai macam bangsa India juga merdeka sebentar kemudian pecah menjadi 2 dan kemudian menjadi 3. Sementara kita sudah 76 tahun, alhamdulillah ya, syukur dan puji Tuhan, kita masih menjadi satu bangsa. Dan ini bukan satu hal yang terjadi dengan sendirinya. Ini satu proses sejarah yang panjang, ada argumentasi ilmuannya untuk menjelaskan ini semua. Jadi dengan demikian kita punya bekal nih untuk optimis bahwa masalah tentu tidak akan berhenti, tantangan akan terus terjadi, tapi melihat merujuk kepada apa yang terjadi dalam sejarah, terbukti bahwa bangsa Indonesia punya kekuatan, punya kemampuan untuk tetap mempertahankan jati dirinya dan terus memperbaharui dirinya di tengah berbagai macam dinamika internal yang ada sekarang. Ya, jadi saya termasuk orang yang optimis tuh karena melihat perjalanan bangsa Indonesia ini bukan baru tahun 45, sudah panjang begitu Pak Bambang dari sumber-sumber sejarah yang saya pelajari. Demikian Pak. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara.
Ya, ternyata bukan hanya disertasi Pak Bondan yang menarik. Saya mencoba membaca, mengikuti riwayat lah. Mulai dari S1, Pak Bondan sudah menulis tentang elite atau kepemimpinan Nahdlatul Ulama di era demokrasi terpimpin. Nah, itu kan menarik karena fenomena NU ini kan sampai sekarang menjadi faktor yang sangat penting di Indonesia. Nah, itu apa yang menarik dari studi tentang NU waktu itu? Ya, ini saya melihat waktu itu di penghujung masa pemerintahan Orde Baru itu situasi memang sangat dinamis ya. Artinya kemudian perkembangan keadaan ketika itu menunjukkan bahwa kekuatan pemerintahan Pak Harto itu mulai goyah ya, dan salah satunya adalah karena ada munculnya kekuatan-kekuatan yang pro kepada demokrasi. Nah, yang menarik justru motor penggerak daripada kekuatan pro demokrasi itu adalah dari kekuatan Islam tradisional. Tokoh utamanya itu Abdurrahman Wahid. Nah, ini yang kemudian membuat saya menjadi sangat tertarik untuk memahami situasi saat itu, karena sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah itu sebetulnya adalah kunci untuk memahami situasi sekarang dengan merunut ke masa lalu. Nah, saya coba pahami kenapa kemudian muncul tokoh pemimpin seperti Abdurrahman Wahid di sebuah organisasi Islam yang dikatakan Islam tradisional. Dan ternyata saya menemukan perkembangan NU yang krusial ya, bukan hanya baru terjadi di masa pemerintahan Soekarno yang disebut dengan demokrasi terpimpin, sebetulnya sebelumnya juga sudah. Ya. Tapi faktor kuncinya ada di situ. Bagaimana Nahdlatul Ulama yang ketika itu menjadi partai, itu bisa menjadi kekuatan ketiga di dalam segitiga kekuatan yang dikembangkan oleh Soekarno dalam semboyannya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, yang menarik tentu saja adalah agama. Agama ketika itu yang merepresentasikan adalah Nahdlatul Ulama. Dan rupanya disitulah kemudian saya melihat ada satu kemampuan dari organisasi yang disebut tradisionalis ini untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi artinya dia nggak tradisional dalam artian jati diri, dia hanya sebutan, gitu ya. Karakteristiknya itu sebetulnya sangat progresif, gitu. Dia mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Dia mampu menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan menjadi negara yang terlalu didominasi oleh kekuatan politik tertentu. Nah, inilah yang kemudian membuat saya mencoba untuk melihat apa sih yang sebetulnya terjadi di tahun 60-an itu. Dan saya melihat kata kuncinya adalah di masalah kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan dari organisasi Islam tradisional yang ada di tangan para kiai atau ulama. Mereka punya berbagai macam kearifan yang bertumpu pada kitab-kitab kuning yang luar biasa, yang kemudian bisa menjadikan mereka tetap hadir dan eksis dan bahkan berperan dengan mendalam gitu ya dalam perubahan-perubahan. Ya, jadi kalau di masa itu mereka menjadi penyeimbang dari kekuatan PKI, saya melihat di masa akhir dari kekuasaan Orde Baru, bagaimana Nahdlatul Ulama di bawah Abdurrahman Wahid itu menjadi kekuatan motor penggerak demokrasi yang mendorong kita masuk ke masa reformasi. Itu sebetulnya kenapa saya tertarik mengkaji Nahdlatul Ulama. Iya. Iya, luar biasa saya kira. Kemudian ketika S2, tesisnya juga menarik tentang pengambil aliannya, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Apa perspektif barunya dari proses itu? Ya, saya kira ketika itu saya pernah mengikuti summer course Indonesia Economic Modern History ya di UGM Universitas Gadjah Mada tahun 97. Yang ketika itu diselenggarakan oleh Universitas Leiden dan UGM. Dan itu materinya hampir semuanya semuanya tentang sejarah ekonomi. Nah, selalu disampaikan di situ bahwa ekonomi Indonesia itu begitu dinamis, gitu ya, di masa kolonial, gitu ya, sampai ke periode menjelang kejatuhan kekuasaan Belanda, gitu ya, tahun 42. Tapi setelah itu terjadilah setback menurut mainstream dari interpretasi sejarah ekonomi Indonesia. Terjadilah pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mandek, revolusi makin hancur. Tahun 50-an dikatakan bahwa politik sebagai panglima
Dan kemudian baru setelah pemunculan Orde Baru tahun 66 itu ekonomi mendapatkan porsi yang cukup lagi di dalam perkembangan bangsa gitu ya. Nah, saya mencoba melihat apakah seperti itu gambarannya. Nah, saya menemukan bahwa ternyata tahun 50-an juga punya dinamika yang menarik. Saya ingin membuktikan bahwa tidak karena ketika itu partai-partai politik mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara, enggak ada dinamika ekonomi. Saya coba buktikan, saya perlihatkan bahwa ada satu tarik menarik yang luar biasa dalam mencoba mengubah karakteristik perekonomian Indonesia ketika itu. Dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan berbagai upaya itu sudah dilakukan sebetulnya bahkan sejak masa revolusi. Tetapi kan harus selalu bernegosiasi, menyesuaikan diri dengan situasi politik, gitu ya. Tapi kemudian semangat itu makin menguat setelah Indonesia merdeka. Karena saya melihat bahwa kemerdekaan Indonesia di tahun 45 dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda itu tidak berarti kita merdeka secara ekonomi, ya secara politik iya, ya kita menjadi negara yang berdaulat penuh. Tapi secara ekonomi ketika itu hasil dari KMB menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda masih boleh beroperasi di Indonesia, padahal mereka itu menguasai semua, hampir 90% sektor ekonomi modern Indonesia. Bagaimana kita mau menjadi bangsa yang merdeka, berdiri di atas kaki sendiri, kalau perekonomian sektor ekonomi modern kita masih dikuasai oleh bangsa asing? Itu pertanyaan mendasar saya. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mencoba melihat apa sih dinamika yang terjadi ketika itu di tahun 50-an. Kenapa kekuatan-kekuatan politik yang ketika itu berpihak pada masyarakat menginginkan terjadinya nasionalisasi. Dan terjadilah berbagai macam dinamika yang kemudian saling terikat, berkelindan dengan situasi politik yang ketika itu memang sangat dinamis karena sistem pemerintahan parlementer, dan belum lagi ditambah dengan isu masalah Irian Barat. Sehingga ini masalah ini menjadi semakin krusial gitu ya. Dan kemudian titik puncaknya ya di tahun 57 ketika masalah Irian Barat atau Papua yang kita kenal sekarang ditolak oleh PBB untuk masuk ke dalam agenda sidang umum mereka. Dan ini yang menyebabkan kemudian terjadilah tindakan pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Ya, dan ketika itu yang terjadi luar biasa karena pengambil alihan ini ternyata hanya mengambil alih aset yang bersifat fisik. Tapi perusahaan itu kan bukan hanya tentang fisik, di dalamnya juga ada manajerial, ada modal dan segala macam. Itu nggak kita kuasai. Jadi kita cuma menguasai gedung, menguasai mobil, menguasai kapal pun nggak seberapa, beberapa dibawa keluar. Dan kemudian tiba-tiba kita kehilangan sesuatu yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, yaitu kelas menengah yang ke atas. Nah, inilah yang menjadi problem sampai hari ini menurut saya, karena ketika itu yang paling siap ya untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam gerakan perekonomian di lapisan menengah sampai atas hanya tentara. Dan itulah yang mendorong difungsi militer, sehingga banyak tentara masuk ke dalam bidang ekonomi ya. Yang kita lihat kemudian eksesnya di masa Pak Harto itu ya, banyak sekali mereka itu yang terjun di BUMN sampai hari ini. Nah, saya ingin melihat itu semua penjelasannya adalah di dalam periode tahun 50-an. Kalau kita tidak paham tentang apa yang terjadi tahun 50-an, kita akan gamang dan salah menginterpretasikan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah di saat ini. Bagaimana BUMN yang dulunya adalah perusahaan-perusahaan Belanda. Garuda Indonesia itu dulunya KNI ILF. PLN itu dulunya KPN. Kimia Farma itu dulu perusahaan obat Belanda. Dan semuanya. PAM itu namanya dulu apa? Itu semua perusahaan Belanda. Tiba-tiba mereka pergi, diusir tahun 58, kosong, kita nggak ada orang, kita masukkan tentara. Karena yang lainnya kan pendidikannya masih belum mencukupi. Indonesia baru merdeka itu tahun 45, 50, kita baru mulai sekolah orang biasa. Ya sejak politik etis sudah sekolah, tapi yang sekolah kan kaum elit. Itu pun jadi tokoh pergerakan semua. Begitu tahun 57 terjadi kekosongan besar di sektor ekonomi, kaget-kaget kita. Sampai hari ini masih gagap menurut saya. Apakah kita sudah merdeka secara ekonomi? Itu tanda tanya. Nah, Pak Bondan, menarik sekali ini bicara tentang sejarah. Tapi kan masalahnya Pak Bondan ini memimpin Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang ada sastra, ada yang lain. Mungkin sepintas bisa diceritakan apa saja yang harus dikembangkan. Ya, saya kira antara sastra dan sejarah punya kaitan yang sangat besar ya, karena salah satu wahana bagi berkomunikasi di dalam sejarah yang menggunakan retorika atau bahasa.
Dan itu tentu terkait dengan sastra. Dan karena itulah kami ada di Fakultas Humaniora. Karena topik kami sebetulnya sama. Kami ada di dalam rumpun humaniora karena meneliti tentang manusia dengan segala pemikiran dan segala dinamikanya. Jadi dalam kaitan itu maka apa yang kami pahami tentang masalah-masalah yang terkait dengan manusia dan problematika hidupnya itu bertemu dengan teman-teman yang mempelajari ilmu sastra, filsafat, begitu ya, dan juga linguistik, bahasa kan juga digunakan oleh manusia. Dan inilah yang kemudian kami ini bisa bicara dalam platform yang sama. Saya kira dalam konteks itulah maka sejarah, filsafat, sastra, linguistik, ilmu kepustakaan, ya, dan ilmu-ilmu humaniora yang lain itu sebetulnya berada dalam satu frekuensi yang sama. Kami semua memusatkan perhatian kepada apa yang dialami oleh manusia, bagaimana mereka bereaksi dan bagaimana meresponnya sebagai manusia. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kalau kita memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan ya sastra itu kan nama dulunya, budaya ya sekarang. Itu sebetulnya kita memperhatikan karakteristik sebuah bangsa. Dan ini penting sekali. Kalau itu tidak diperhatikan, maka kita kehilangan jati diri. Jadi sejarah, ya, sastra, filsafat, ya, dan ilmu humaniora yang lain, itu adalah masalah jati diri bangsa. Ini sangat mendasar. Ini yang sering kita lupakan. Kita maju di bidang ilmu-ilmu yang lain. Tapi tanpa punya kepribadian, kita mengalami disorientasi. Tidak tahu dari mana kita berjalan, mau ke arah mana kita berjalan, dan apa nilai-nilai yang harus kita perjuangkan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Akhirnya kita jadi pragmatis, orang-orang yang mengejar kepentingan sendiri. Itu yang saya lihat. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan. Membangun jati diri bangsa dengan ilmu budaya. Termasuk di dalamnya sejarah. Bagaimana orang tahu identitasnya kalau dia tidak memahami sejarah? Ya kan? Dari siapa dia? Dari mana dia berasal? Sebetulnya dia ini kemana tujuannya? Misi hidup apa yang dia bawa? Kalau enggak, waduh jadi pragmatis. Apapun dilakukan untuk kepentingan sekarang dan untuk kepentingan personal atau kelompok. Itu yang saya lihat di Indonesia. Saat ini dominan seperti itu. Nah, karena itulah maka saya melihat bahwa disinilah peran kunci yang bisa dimainkan oleh ilmu humaniora atau yang harus dijalankan oleh ilmu. Ya. Pak Bondan, kalau secara formal di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI ini ada apa program studi apa saja yang ada di situ? Kami punya program studi sekitar 24 ya. Itu ada bahasa-bahasa terutama prodi Inggris, prodi Prancis, prodi Jerman, prodi Belanda, begitu ya. Dan ada beberapa prodi yang bahkan cuma ada di UI dan beberapa universitas lain, misalnya seperti prodi Cina. Itu nggak banyak. Prodi Rusia juga hampir nggak ada di tempat lain. Prodi Belanda juga hampir tidak ada. Kemudian juga kami punya prodi-prodi yang mempelajari budaya Indonesia seperti prodi Jawa, meskipun namanya prodi Jawa, tapi di dalamnya juga banyak berhimpun ahli-ahli di bidang lainnya, misalnya Sunda, Minang dan yang lain-lain itu ada di situ. Dan kemudian juga ada prodi-prodi yang non bahasa seperti kami, seperti saya, yaitu prodi tempat saya berasal, yaitu prodi sejarah, prodi arkeologi, gitu ya, dan juga prodi filsafat. Selain juga ada ilmu yang berkaitan dengan masalah bagaimana manusia berkomunikasi atau menyebarkan informasi, yaitu jurusan ilmu perpustakaan, ya, library studies, gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah satu fakultas yang sangat-sangat luar biasa karena prodinya ada banyak, mungkin salah satu yang terbanyak di Universitas Indonesia. 24 prodi. Iya. Luar biasa. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Nah, sebuah lembaga pendidikan pasti tidak bisa dipisahkan dari para alumninya, karena itulah akhir yang ingin dikejar. Nah, mungkin bisa digambarkan kiprah para alumni dari program yang begitu banyak di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI ini sekarang seperti apa kira-kira?
Ya, para alumni kami ini luar biasa. Mereka berkarya di berbagai bidang, begitu ya. Banyak yang sudah menjadi tokoh-tokoh sejarah juga, ya. Misalnya kalau dari kami prodi sejarah itu dulu ada Profesor Nugroho Susanto, pernah menjadi rektor UI, beliau adalah guru kami, gitu ya. Kemudian di bidang antropologi ada antropologi sekarang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tapi sampai tahun 87 itu adanya di Fakultas Sastra. Itu ada Profesor Kunchara Ningrat, ya. Kemudian juga ada banyak lagi profesor-profesor yang lain dari bidang antropologi. Kemudian dari ilmu Jawa, prodi Jawa misalnya itu ada Ibu Menteri Sosial, saya lupa namanya, di masa Pak Harto, gitu ya. Kemudian di bidang arkeologi ada banyak tokoh-tokoh terkemuka arkeologi Indonesia, ya, Profesor Bukhari, Profesor Sukmono, ya, dan banyak lagi. Yang terakhir yang baru Borobudur itu, Pak. Ya, betul. Ya, beliau itu adalah pakar-pakar arkeologi tingkat internasional. Kebetulan kami beruntung beliau berasal dari jurusan arkeologi di Universitas Indonesia. Dan banyak lagi yang juga berkiprah di pemerintahan, begitu ya. Ada yang menjadi tokoh penting di dalam partai-partai ataupun menjadi menteri, begitu ya. Jadi saya kira kiprah dari para alumni kami ini sudah membuktikan bahwa ilmu humaniora ternyata punya kontribusi yang sangat besar ya bagi masyarakat, begitu. Dan bukan hanya masyarakat di Indonesia, karena juga para alumni kami berdiaspora ke seluruh dunia. Karena tadi yang dipelajari kan tentang berbagai macam budaya ya, bukan hanya bahasa, budaya dari bangsa-bangsa itu. Jadi hampir di seluruh benua bukan hampir di semua benua di seluruh dunia ini alumni dari FIB itu ada. Ya. Begitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, kalau budaya berarti semua sektor kehidupan ada di situ. Iya, tetapi yang terkait dengan aspek pemikiran dan apa gagasan ya, dan bagaimana mereka mengekspresikan gagasan dan pemikirannya ya, bukan aspek-aspek yang lain. Kalau yang lain tentu saja nomenklaturnya di bidang ilmu yang lain. Iya, Pak Bondan, saya hanya ingin sedikit saja mendapat pencerahan dari bagaimana Bapak mau membawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI ini dengan menggunakan metode SMART ini, simplicity, mobility, adaptive, learning, reputation, dan technology base. Ya, saya kira selama ini gambarannya tentang ilmu humaniora itu jauh dari Smart University ya. Padahal ini sebetulnya sangat relevan karena justru di dalam kondisi seperti sekarang di era digital seperti ini, pengetahuan budaya itu sangat mungkin loh untuk dijadikan landasan untuk perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Nah, misalnya saja dalam masalah analisa dampak terhadap satu masyarakat, selama ini kan hanya dilihat secara lingkungan dan teknik. Analisa dampak budayanya jarang dilihat dan sering kali itu yang jadi problem dan kemudian menghambat berbagai permasalahan. Nah, disitulah saya melihat peluang daripada FIB untuk berperan besar dalam berbagai macam sektor kehidupan masyarakat. Bagaimana ilmu budaya ini turut menyumbang ya bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang selama ini mungkin dari aspek kebudayaannya ya sudah diperhatikan, tapi belum secara intensif begitulah, gitu ya. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, misalnya pembangunan jalan tol, ya jalan sih, tapi kemudian ada akses budaya, ada gesekan-gesekan yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau ada analisa dampak budaya, gitu ya. Pembangunan jembatan, misalnya begitu ya, yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera, kelihatannya sih itu kalau dikaji secara visibility-nya ya mudah lah, bisalah dikerjakan mungkin secara teknologi dan segala macam. Tapi bagaimana masyarakatnya bisa nggak menerima itu? Ya, ini kan jadi problem. Nah, kalau itu dilupakan, maka itu akan sulit diwujudkan karena ada penolakan. Dan orang sering nggak paham penolakan itu latar belakangnya adalah karena masalah-masalah budaya yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau bidang ilmu budaya ini ikut dilibatkan. Jadi saya kira dalam konteks ke depan ya dikaitkan dengan konsep Smart University itu
peran dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya itu akan semakin penting untuk dilibatkan dalam berbagai macam riset-riset yang dilakukan oleh bidang ilmu pengetahuan lain, ataupun Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya melakukan riset-risetnya sendiri dalam memberdayakan masyarakat. Jadi dengan demikian kita bisa melihat nanti ya, karena kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa ini, apa yang terjadi adalah sinergi dan harmoni, bukan konflik dan berbagai macam permasalahan di akar rumput yang seperti yang sekarang sedang terjadi. Karena mungkin juga ada sedikit kealpaan untuk memperhatikan aspek budaya. Ya. Begitu Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Terima kasih sekali, sayang sekali waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi diskusinya menarik. Nanti kapan-kapan kita ulangi lagi. Banyak detail sebenarnya yang bisa kita kembangkan. Terima kasih Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Banyak sekali pencerahan. Tadi yang menarik adalah pendekatan dampak lingkungan budaya. Ini yang tidak pernah dianalisis. Yang sebenarnya membantu. Ini mengingatkan juga dulu pemerintah kolonial Belanda itu juga memanfaatkan ahli-ahli budaya untuk mengelola masyarakat, gitu ya, Pak? Betul sekali. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.